Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengenai perjalanan bagaimana menemukan kemudian memutuskan menjadi Islam. Saya mengenal Islam, jadi saya asli dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dari NTT. Datang ke Jogja tahun 1993 dalam rangka belajar menjadi pastor di salah satu yayasan, salah satu tarekat misi yang ada di Jogja. Kemudian setahun lagi di novisiat. Setelah itu saya merasakan bahwa itu bukan tempat saya. Kenapa tuh? Karena berat. Kalau jadi pastor nggak boleh menikah. Orang tua bisa memahami. Karena mereka yakin bahwa saya sendiri yang paling tahu kenapa saya memutuskan untuk tidak meneruskan. Jadi mereka bisa menerima keputusan itu. Ya. Nah, kemudian ketika keluar dari biara itulah saya memilih untuk indekos di sebuah kampung namanya Kampung Leles, ya, di kira-kira 1 kilometer lah di selatan kampung ini. Ngekos di kampung namanya Kampung Leles, Condong Catur itu, ya, ini tanpa disadari, tanpa direncanakan, hanya kebetulan waktu itu karena menemukan tempat kos yang biayanya paling murah di situ. Berdua, satu kamar, 1 bulan 50.000. Ketika ngekos di tempat itu, saya belum sadar kalau itu pemilik, jadi induk semangnya itu orang Muslim. Ya, tidak terpikirkan itu Muslim atau bukan, tetapi yang sangat membekas, ya, membuat saya terkesan adalah kebaikan. Kebaikannya seperti apa? Jadi ketika beliau terutama datang bulan Ramadan, anak kos yang Muslim maupun bukan Muslim, jadi dapat jatah, dapat takjil. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa bapak kos saya ini baik? Ya, karena sudah tertanam, ya, bahwa kebaikan itu monopoli ajaran cinta kasih. Ternyata di luar ajaran cinta kasih, atau ajaran cinta kasih ternyata juga ada di luar yang bukan milik orang Nasrani. Kaget. Jadi senang dibaikin bapak kos, tetapi juga kaget lalu muncul pertanyaan itu. Ya, saya merenung, kan katanya ekstra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja itu nggak ada selamat. Nah, mungkin selamat. Yang tidak ada kebaikan. Nah, tapi kenapa bapak kos saya yang Muslim dia berbuat baik pada saya? Dari mana kebaikan itu? Kalau saya berbuat baik, ini karena ajaran cinta kasih. Dia berbuat baik kenapa? Pertanyaan kan kenapa dia berbuat baik? Ya, kalau saya berbuat baik atas perintah atau ajaran cinta kasih, nah dia apa? Yang mendasari kebaikan dia itu apa? Kebaikan itu kan bisa dari hal-hal yang sederhana. Yang kecil-kecil. Yang kecil. Kalau kita ya tidak bisa merasakan kebaikan dari yang kecil-kecil, gimana? Bisa merasakan yang gede-gede kan? Pertama kali. Nah, saya belum menemukan pertanyaan tadi. Apa yang mendasari perbuatan baik si beliau? Sambil jalan, ya, interaksi dengan warga di kampung itu makin bagus. Jadi saya termasuk anak kos yang aktif. Aktif ikut kumpulan RT, aktif ikut kerja bakti, aktif ikut ronda. Nah, kalau kerja bakti, ronda, ya, kumpulan RT kan kita dapat makanan gratis. Bagi anak kos itu satu berharga ya tadi. Oh, berharga tuh. Lumayan irit nih. Apalagi tanggal tua kan. Suatu ketika, jadi saya menemukan jawaban atas pertanyaan tadi
apa gerangan yang mendasari perbuatan baik yang dilakukan Bapak kos saya. Nah, saya pindah kos, masih di kampung itu juga satu RT. Iya, iya. Induk Semangnya lain, induk Semangnya orang Katolik. Nah, suatu saat beliau ini curhat sama saya, dia bilang, Mas, saya kok akhir-akhir ini sering bermimpi masuk masjid. Saya tuh kepengen konsultasi. Nah, saya tawarkan, kalau Bapak mau, saya punya pembimbing spiritual di gereja itu ada kan. Kalau mau saya pertemukan. Nah, dia bilang nanti dulu. Nah, sambil nanti dulu itu akhirnya justru dia masuk Islam. Masya Allah. Dia masuk Islam. Ya. Dia masuk Islam. Beliau ini kan belum bisa sholat, dia belum bisa menghafal surah Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Jadi, nah ada whiteboard seperti ini di ruang tamu, ya menghadap kiblat itu ada whiteboard seperti ini. Dia tulis dengan bahasa Latin ya, tulisan Latin, huruf Latin, surah Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya itu artinya apa? Oh, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Itu yang dibaca dalam setiap kali sholat. Ya. Di sini jawabannya saya temukan. Jadi rupanya orang berbuat baik, orang Muslim yang melakukan kebaikan karena ya pemahaman saya sederhana ketika itu. Dia sering membaca ayat ini dan rupanya itu membekas di hati. Dan kalau saya hitung-hitung, saya tanya berapa kali itu dibaca setiap hari. Ya, kalau sholat wajib sehari semalam kan 17 rakaat. Artinya ayat itu paling banyak dibaca kalau dibandingkan dengan apa yang dibaca oleh Romo di gereja ketika mau khotbah kan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus gitu kan. Nah, tidak sebanyak ayat Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca orang Muslim. Rupanya ini yang menggerakkan, membekas di hati, lalu dia keluar dalam bentuk itu. Dia ketemu orang tersenyum. Dia tidak membeda-bedakan ini orang Muslim bukan Muslim, orang Jawa bukan Jawa. Dia beri makan kepada siapapun. Masalah. Nah, mulai rasa tertarik terhadap Islam makin kuat. Ya. Nah, selama saya tinggal di kampung itu sebagai anak kos, saya merasakan hanya kebaikan yang terekam. Ya, terkesan dengan kebaikan warga ya yang hampir semuanya Muslim. Di situ. Ya. Ya. Tapi saya masih ada apa ya? Seperti di hati tetap menyangkal lah, itu biasalah. Orang hidup bersama dalam satu kelompok masyarakat, Biasa. lalu saling membantu, saling berbuat baik itu biasa saja, tidak ada yang istimewa. Ya. Jadi mau menyangkal ini ketika Ya. Tetapi kenapa kok itu selalu terusik? Semakin dilupakan, semakin diabaikan, justru makin sering muncul dia. Nah, saya punya kebiasaan, jadi meskipun sudah di luar biara, kebiasaan sembahyang 5 waktu, itu berjalan. Ya ada 5 waktu sembahyang. Waktu seminari? Iya. Coba, bisa pagi, jam 4:30, lain sembahyang, misa ya. Bisa pagi, jam 4:30. Nanti jam 8 pagi ada namanya ibadat bacaan. Kita duha lah. Ya. Jam 12 siang, ibadah siang. Setelah itu ada doa angelus, doa malaikat. Jam 12. Oh, siang. Lonceng gereja berbunyi kan. Ya. Lalu ada jam 3 sore, ibadah sore. Kita asar. Ya. Lalu nanti yang terakhir, ya, ibadah sore itu jam 6. Jam 6. Sekalian lonceng gereja bunyi lagi, doa angelus lagi. Terakhir nanti jam 8:30 malam. Oh malam ya, setelah Malam. ya? Malam. Ya. Isya. Nah, setiap selesai 5 waktu itu biasanya ada waktu kira-kira setengah jam sampai 3/4 jam untuk meditasi. Jadi ada ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam. Sudah ada. Tuntunannya sudah ada. Nah, saya ikuti itu aja. Ya. Sambil setelah itu meditasi. Nah, yang menarik. Jadi ketika meditasi,
ya, kita membaca nas dari Alkitab atau Injil dan direnungin. Dalam permenungan itu kira-kira apa yang paling muncul, paling sering muncul dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, itu ditulis. Gitu. Nah, nanti itu jadi bahan konsultasi dengan pembimbing rohani. Oke. Nah, jadi masalah ini yang muncul itu justru kebaikan orang-orang Muslim yang ada di kampung. Gitu. Selalu muncul. Nah, puncaknya tahun kira-kira bulan Ramadan tahun 99. Jadi, sambil jualan itu dan produk-produk yang lain yang bagus menurut saya. Di selama itu pula, kalau saya hitung-hitung, saya lebih banyak berinteraksi dengan orang Muslim daripada orang non Muslim. Dan lagi-lagi terjadi yang saya alami dari mereka adalah kebaikan, keramah tamahan. Mereka santun, terbuka, tidak berbicara soal perbedaan agama. Nah, ini membekas. Puncaknya di tahun 99, ya di bulan Ramadan. Ya, Ramadan itu biasanya semua warung makan tutup di siang hari, tidak boleh ada yang buka. Ah, ini repot bagi anak kos nih, yang bukan Muslim, yang tidak puasa. Ya. Jadi saya suatu ketika siang itu mau makan, tidak ada warung makan buka. Waktu itu yang buka aja di namanya Jalan Anggajaya dekat dengan Terminal Condong Catur. Mau ke sana cukup jauh, jalan siang-siang bolong panas. Saya memutuskan untuk makan siang di tempat bapak angkat saya. Dia punya bapak angkat, Katolik taat, dulunya Muslim, Katolik taat. Nah, saya berjalan dari kos-kosan menuju ke rumah beliau itu harus melewati gereja Condong Catur, lalu ada jalan namanya Jalan Wijaya Kusuma. Di situ ada warung buka. Bu itu sangat sederhana, dia pakai daster biasa, tidak pakai hijab. Maka saya tanya, maaf, ibu kok buka warung siang-siang? Apa ibu bukan Muslim? Dia dengan tersenyum ramah, dia mengatakan, saya Muslim. Ya, lah. Ibu Muslim buka warung siang bolong. Kalau saya makan di sini ibu terganggu. Dia diam sesaat lalu beliau tersenyum, Mas, saya ini Muslim, saya sudah niat berpuasa. Kalau saya sudah niat berpuasa, sekalipun saya melihat Mas makan atau bahkan saya melayani Mas makan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini yang membuat saya tertegun. Dalam hati saya mengatakan ini kalau bukan orang Muslim yang taat itu tidak mungkin. Keluar kata-kata yang menurut saya ada hikmahnya. Udah saya makan. Sebelum selesai makan, dia bilang, pesan, Mas, kalau mau makan siang selama Ramadan datanglah ke sini. Saya buka. Kalau masih belum buka pintunya, ketok saja, pasti di belakang udah siap. Gitu ya. Muncul pertanyaan nih dalam hati. Kenapa saya baru ketemu orang ini sekali? Tidak kenal. Saya bukan Muslim, bukan orang Jawa pula. Kenapa dia baik sama saya? Itu yang terpikirkan waktu. Jadi pengalaman bertemu dengan ibu ini, namanya Ibu Sarjono. Ini semakin memperkuat dan mempertegas pengalaman akan kebaikan dari orang-orang Muslim yang lain yang ada di kampung. Yang Bapak pernah temui di tempat kos lama ya. Saya akhirnya kan pulang ke kos nih, nggak jadi ke rumah Bapak angkat. Nah, udah makan. Di perjalanan pulang, kata-kata ibunya ini tadi terus membuat saya terusik. Jadi, saya Muslim, saya berniat berpuasa, melayani orang makan di perjalanan pulang. Nah, ini saya merasa lebih terganggu di saat melakukan meditasi setelah bertemu ibu ini. Oh gitu. Karena yang muncul kata-kata tadi, saya Muslim, saya berniat berpuasa, sekalipun melayani orang makan. Saya ingin sekali
bercerita pada teman saya. Teman yang saya kenal dalam bisnis, dia ketika itu sudah 11 tahun menjadi muslim. Oh. Di daerah sana di kota. Sebelumnya beliau Kristen. Oh. Ya. Ya, ya. Orang Surabaya. Ya, ya, ya. Nah, saya sebelum ke rumah teman itu, jadi karena saya butuh teman curhat. Karena ini buat saya pengalaman yang spesial. Ya. Kenapa saya terusik dengan pertemuan dengan ibu ini dan orang-orang muslim. Saya cerita sama bapak angkat saya dan ibu angkat. Nah, beliau kebetulan mengenal baik karena dekat rumahnya dengan ibu ini yang punya warung tadi. Ya, ya, ya. Sebelum selesai cerita, ibu angkat ini sudah mencegah. Kamu jangan dekat-dekat. Kamu kan punya Yesus. Nanti kamu akan pengaruhi lagi maksud. Saya bilang tidak. Mereka orang baik. Ya. Lalu kemudian saya merasa bahwa saya tidak mendapatkan respon dari bapak ibu angkat. Jadi saya hari itu juga berangkat ke teman yang ada di kota. Ya. Ketemu beliau, saya cerita. Beliau karena merasa awam juga tentang Islam. Dia belum belajar. Saya diantar ke tetangga beliau yang kebetulan waktu itu menjadi Kakanwil Depak DIY. Kepala kantor wilayah Departemen Agama DIY. Saya dipertemukan dengan Bapak ini, Bapak Dr. Andus Haji Sudiono. Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau. Ya, sudah almarhum. Saya cerita, beliau mendengarkan, kemudian beliau berkomentar satu. Anda mau dapat hidayah. Masya Allah. Apa itu hidayah, Pak? Ya hidayah itu kamu mau dapat petunjuk masuk Islam. Tapi direnungkan dulu. Ya. Jadi kasih waktu 2 pekan. 2 pekan. Selama belum sampai 2 pekan. Jadi kira-kira 2 atau 3 hari. Ada hasrat yang sangat kuat untuk sholat. Saya tidak tahu, tapi keinginan untuk sholat itu sangat tinggi. Nah, saya kemudian menghadap Bapak tadi, yang kepala Kakanwil Depak DIY ini. Saya mengatakan, Pak, saya ingin bersyahadat hari ini juga. Teman saya ini ada hikmah, dia yang jarang ke masjid, bisa mengajak saya ke masjid pas maghrib. Masya Allah. Tanggal 1 April tahun 2000. Syahadat sebelum sholat maghrib, jadi merinding. Setelah syahadat rasanya itu ada beban berat yang terlepas. Nah, ini. Jadi saya tidak berpikir secara teoritis. Jadi bukan dasar pemikirannya bukan biblis lagi ya. Bukan dasar Bible. Saya tidak tahu kenapa pengalaman real yang terjadi di lapangan yang memberikan satu dorongan yang sangat kuat. Nah itu kemudian baru jadi alasan itu saya mencari tahu belakangan. Jadi saya tertarik bukan pertama sekali bukan karena membandingkan, ya, tetapi sangat terkesan dengan kebaikan orang-orang Muslim, ya, yang notabene, ya, diklaim oleh gereja bahwa namanya kebaikan itu monopoli ajaran cinta kasih. Nah kan muncul pertanyaan kenapa yang di sana juga melakukan itu? Dasarnya apa? Ternyata dalam sholat mereka membaca Al-Fatihah dan ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini cinta kasih juga, sangat dahsyat. Jadi itu mula-mula kan begitu. Nah, tapi tetap dari dalam masih ada apa namanya? Pergulatan batin, ya. Masih menyangkal tadi kan. Biasalah orang berbuat baik, bantu orang itu biasa. Ada pengaruh yang sangat kuat dari keyakinan yang sebelumnya bahwa ya tempat saya nih orang timur pada umumnya. Islam itu sama dengan teroris. Islam itu sama dengan pedang. Jadi saya kecilan saya sampai melihat orang pakai peci hitam, saya takut. Makanya saya tahun-tahun awal, kira-kira 10 tahun pertama setelah menjadi muslim, saya tidak pernah punya peci hitam. Tapi
dapat pengaruh yang sangat kuat. Jadi kita dapat cerita tentang Islam itu dari sumber yang salah, kan dari para misionaris yang dari Eropa, dari Amerika. Ya. Apa yang mereka sampaikan kan tidak terlepas dari pengaruh perang salib. Ya, Islam itu agama yang disiarkan dengan pedang. Itu paling gampang ingat begitu kan. Jadi kalau melihat orang Muslim yang terbayang itu mesti ini jahat nih. Ya. Maka melihat orang Muslim, apalagi pakai peci hitam ini, kenapa? Ini dikatakan agama yang penuh dengan kebencian, teroris, disiarkan dengan pedang. Tapi kenapa orang Muslim ini baik? Apakah benar ajarannya seperti itu? Ya, Tetap jadi sama. lebih dekat memang dengan teman-teman gereja. Ya, yang jadi persoalan kan itu ada ya, biasa saja, tidak ada hal yang khusus, tidak ada kesan khusus. Tapi kenapa? Yang jadi pertanyaan buat saya, kenapa saya belum kenal, baru ketemu sekali, tapi kok kesannya sangat kuat tentang kebaikan yang saya alami dari mereka. Sebelumnya di awal-awal 2000 itu saya sudah mulai jarang. Jadi biasanya suka nyanyi, jarang ikut kegiatan lingkungan, mulai jarang-jarang. Jadi waktu itu baru saya menyelidiki. Jadi sebenarnya karena saya mulai banyak mendengar orang membandingkan antara ajaran tauhid dengan trinitas. Ya. Nah, saya justru menemukan pertama kali itu ketika teringat atau membaca kembali tentang 10 perintah Allah. Ya kan ada di situ. Aku Allah Tuhanmu, satu jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ini tauhid nih. Kemudian justru lebih memperjelas pemahaman tentang trinitas ketika membaca kembali buku-buku yang dulu tentang iman Kristiani. Jadi sebetulnya munculnya konsep ajaran trinitas itu kapan? Ya. Kan baru sekitar tahun 325-an kan, ketika pertemuan untuk merumuskan atau menerima mana yang jadi katakanlah voting lah. Dari sekian banyak uskup yang hadir itu kan jumlah yang tidak setuju justru lebih banyak. Ya, konsep ajaran trinitas itu bukan wahyu. Nah, sehingga dikatakan kalau agama samawi itu kan harus berdasarkan wahyu. Konsep ketuhanan monoteisme kan. Nah, berarti bukan monoteisme lagi. Nah, jadi kenapa di satu sisi dia terima ajaran atau konsep trinitas, tapi di sisi lain 10 perintah Allah itu masih tetap begitu. Emang nggak dirubah sekalian kan? Nah, sebelum itu terjadi juga jauh sebelumnya, ada satu pengalaman yang sangat mengganjal. Jadi ketika Paskah nih, seperti sekarang ini kan, Jumat Agung nih. Salah satu ritual yang harus dilakukan ketika Jumat Agung adalah menyembah salib dalam jalan salib. Jadi hari Jumat itu tidak ada misa, tetapi hanya ada upacara penyembahan salib. Saya ketika itu sudah mulai enggan untuk melakukan itu. Kenapa disembah? Rasanya tidak pas. Siapa sesungguhnya yang disembah? Ini kan ini benda. Kenapa Tuhan itu dibendakan? Nah itu saya akhirnya tidak mengikuti itu. Kemudian saya ketemu dengan salah satu jemaat gereja. Dia sudah sangat lama waktu itu tidak mau ke gereja. Dia mengatakan, saya punya kelompok yang namanya kaum kritisi. Jadi mereka sudah memberikan kritik terhadap beberapa ajaran gereja yang menurut mereka tidak masuk akal. Di antaranya soal Trinitas, kemudian Natal. Apakah benar Yesus lahir di tanggal 25 Desember? Nah,
tapi tidak pernah mendapatkan tanggapan dari uskup, apalagi paus. Tidak ada tanggapan dari gereja. Sehingga dia, ya orang Jawa bilang mutung, dia tidak ke gereja. Oh, oke. Ya, ini kan jadi perbendungan saya. Ya, artinya sebenarnya banyak ajaran gereja yang tidak sesuai, sudah tidak menjadi lagi keyakinan umatnya. Tetapi karena ada dogma itu kan harus ditaati, ketaatan mutlak. Jadi sebenarnya itu beribadah tanpa ruh. Nah, saya tidak mau. Harus jelaskan, baru kemudian terus belajar. Ya. Tapi keyakinan yang paling mendasar ketika membaca Alkitab, kitab Perjanjian Lama itu ya, ya sudah jelas. Ternyata justru yang ajaran tauhid yang diajarkan dalam Perjanjian Lama, kenapa tidak sampai terus begitu? Ya. Dan beberapa masalah yang lain yang menjadi bahan perbandingan. MCY itu kan baru ada sekitar tahun 2011 atau 2013. Kalau tidak salah 2013 saya mulai gabung. Sebelumnya tahun 2002 itu saya sudah punya kelompok pengajian mu'alaf sendiri. Yang kalau sudah bisa jelas mana kebenaran, mana kebaikan, kan pilihan ada pada kita. Ya, ujiannya kan di situ, mau milih yang baik apa yang mau milih yang benar, jalan lurus apa yang jalan bengkok kan. Banyak orang non muslim yang paham Quran, tidak sedikit sekian. Kenapa mereka nggak masuk Islam kan? Ya, itu yang saya mengatakan dahsyatnya kekuatan hidayah itu. Allah itu luar biasa. Saya merasa kok seperti tercerabut dari akarnya, lalu tiba-tiba aja pindah ke sono. Ini luar biasa ini, long dari dosa, long dari apa yang selama ini saya salah menyembah. Salah menyembah. Jadi, masya Allah rasanya luar biasa itu. Alhamdulillah ya. Sehingga alhamdulillah waktu itu kok belajarnya mudah, padahal dalam kondisi yang sangat sulit. Allah mudahkan semuanya. Ya Allah. Saya ketika datang ke Jogja itu kan bapak sudah tidak punya bapak. Bapak ibu kandung sudah meninggal. Orang tua kandung, saudara kandung sudah tidak ada. Hanya ada ibu tiri sama adik-adik tiri. Ya, sama saudara-saudara dari bapak saya. Jadi tidak terlalu menjadi masalah. Ya, meskipun saya merasa terkucilkan. Jadi hubungan dengan keluarga, adik-adik, kakak-kakak dari keluarga bapak saya, ibu, itu baru terjalin 2 tahun yang lalu. Jadi waktu itu ada keponakan saya 2 orang yang kuliah di sini. Itu motor mereka yang ditinggal di situ. Ada keponakan saya yang suster, dia tugas di sini. Alhamdulillah setelah kontak bisa datang ke sini mereka. Ya. Dengan meskipun berat hati tetapi mereka harus mengakui. Ya. Dan mereka tidak pernah bertanya kenapa masuk Islam sampai hari ini. Semoga suatu Allah berkehendak bisa dari keluarga adik-adik, semoga bisa mengikuti jejak, dapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Masalah dikasih atau tidak, kalau Allah momentum yang baik. Di orang itu jangan berhenti mencari kebenaran, karena kebenaran yang mutlak itu hanya dari Allah. Nah, tapi tanda-tandanya ilmunya sudah dikasih tahu. Nah, kita harus bersihkan hati supaya kita bisa mampu menangkap itu. Tuh, kemudian itu terutama bagi teman-teman yang mudah-mudahan nanti bisa diberi hidayah oleh Allah ya. Amin. Nah, bagi yang sudah muslim semoga istiqomah. Nah, syarat istiqomah itu kan keimanannya harus diperkuat. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami hanyalah Allah, satu-satunya Allah, bukan 2 apalagi 3 kan. Ya, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ya. Jadi kuncinya keimanan. Kuatkan keimanan. Nah, upaya untuk memperkuat akidah tauhid itu yang dilakukan teman-teman dengan banyak pendekatan. Kodondi dengan pendekatan kristologi. Saya lebih awal masuk senang belajar Quran. Ketika sudah belajar Quran, membaca kembali Injil ternyata Masya Allah.
lebih jelas lagi rupanya. Ya. Jelas mana yang wahyu, mana yang bukan. Ya. Ya, melihat Quran, melihat kitab terdahulu dengan tuntunan, bimbingan cahaya Al-Quran. Nah, maka supaya imannya kuat ya belajar Quran. Ya. Biar kita bisa punya kemampuan furqan. Ketika kita dipengaruhi, kita bisa membedakan. Barangkali kita belum bisa menjelaskan, tapi hati kita mengatakan tidak. Kuatkan iman. Semoga Allah mampukan kita untuk bisa istiqomah. Amin. Sampai dengan akhir hayat kita. Amin. 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 Ya. Saya kira itu saja. Terima Baik, kasih. terima Semoga kasih. berkenan, bermanfaat untuk semua, untuk kebaikan kita bersama. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Bittaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.